nggak bisa saya bagikan ininya Pak ya. Oke, Bapak, saya bacanya saja ya, Pak ya. Ya Pak, oke Pak. Oke, Pak. Ini seperti yang kemarin saya terima, Bapak, di bab 1. Bab 1 sudah clear Pak. Ini sudah clear. Tujuannya ada dua, untuk mengetahui kesiapan petani dalam menghadapi replanting ini, kemudian untuk mengetahui kesiapan dalam menghadapi replanting kebun plasma dari segi ekonomi dan sisi sosial. Tujuannya ada itu. Kemudian ini penelitian terdahulu. Masih dua saya munculkan ini Pak. Nanti saya tambah lagi Pak. Ada ini. Siap. Ini tujuan penelitian terdahulu ini Bapak mencantumkan tentang KUD menghadapi replanting oleh Risman, Desa Kumain, Kecamatan Kabupaten Rokan-Hulu. Kesiapan lembaga ini yaitu faktor diri sendiri petani, faktor KUD artinya cukup siap, faktor ini ini pakai scoring Ya, scoring Pak. dengan Parmelia Hutasoid, analisis persepsi aspek input finansial, aspek pasar, teknologi, analisis persepsi dan karena aspek memperlihatkan tingkat persepsi petani sangat baik. Oke. Bapak, kalau ini Bapak ini masih pakai persepsi ya Pak ya. Kalau kemarin kesiapan itu kan bisa dilihat dari sisi sosial, misalnya sisi sosial itu dari kemarin kita lihat sosial dan ekonomi itu dari tingkat karena Bapak kemarin kan itu di plasma ya Pak ya. Iya. Di plasma dari sisi sosial itu kalau menurut saya nanti Bapak dari indikator sosial itu apa saja, misalnya Bapak dilihat dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi kalau kesehatan tidak, pendidikan dari sisi pengalaman misalnya itu siap atau tidak, dari sisi kelembagaan. Kalau saya cenderung Bapak mengupas tentang narasi-narasi, tidak usah tentang hitungan angka-angka, tetapi Bapak bisa mengungkap kesiapan dari sisi kelembagaannya. Kemarin saya gambarkan kalau di tempat Bapak itu ada 2 lokasi, Bapak lebih enak membandingkan antara kesiapan sisi sosial dan sisi ekonomi dibandingkan antara yang kelompok A dan kelompok B, seperti itu Pak. Ya. Apakah kemarin jadinya itu Bapak jadinya itu membandingkan atau seperti apa Pak? Membandingkan dua kelompok. Bisa juga kita membandingkan antar afdeling antar desa. Nah, kemarin antar afdeling kalau tidak salah ya Pak ya. Ya, bisa Pak. Nah, nanti kita bandingkan saja misalnya dari sisi sosial. Sisi sosial itu Pak namanya, dari kesiapan kelembagaannya bagaimana. Nanti Bapak bercerita tentang kelembagaan afdeling A dan afdeling B. Itu kelembagaannya beda ya Pak ya? Sama Pak. Oh, sama ya operasinya ya. Iya, Oh, operasinya sama Pak. Kalau begitu apanya yang kita kira-kira bisa kita bedakan ya Pak ya? Dari mungkin kan gini, kelembagaannya itu sama, tetapi kesiapan antar petaninya kan bisa kita bedakan antar desanya. Oke. Kalau kesiapan berarti nanti Bapak akan menggunakan persepsi begitu kan? Enggak, kalau kesiapannya kita buat scoring saja Pak, sangat siap, tidak siap, itu saja Iya. Pak. Itu kan berarti scoring itu. Ya. Kalau siap dikasih 3, tidak siap diisi 1, kalau sedang diisi 2, begitu kan? Iya, bisa juga seperti itu Pak. Oke.
Berarti seperti penelitian si ini tadi ya, si siapa ini? Si Satunya Risma bisa. bukan si Risman ya, bukan si Risman. Ya, si Risman. Risma ya. Oh, seperti itu. Oke, oke, oke. Atau kayak gini, bisa dibuat Hmm. dia kita mau apa eh, kesiapan petani dari sosial ekonomi. Terus yang kedua di tujuannya nih sesudah replanting, kondisi sesudah replanting, masalah ekonomi sosial. Bisa juga, bisa dua alternatif ini Pak. Jadi kan kalau yang satu tadi tujuannya kan hanya melihat kesiapan petani dari segi sosial dan ekonomi. Ini bisa kita ubah, kita menjadi satu-satu bagaimana kesiapan petani plasma dalam menghadapi replanting. Sudah itu yang kedua boleh kita buat tujuannya kondisi sosial ekonomi sesudah replanting. Kalau judulnya kesiapan mungkin yang pertama saja ya Pak ya. Jadi yang pertama. Ya, artinya kalau kesiapan itu kan ketika akan menghadapi replanting ya Pak ya. Iya betul Pak. Apakah dia siap atau tidak? Oke, oke. Ya kalau memang seperti itu nggak apa-apa Pak. Nanti ditambahkan saja pustaka-pustakanya Pak tentang persepsi kalau begitu Pak. Oh, persepsi Jadi Pak. kita fokus tentang persepsi. Kalau saya beri saran, sebenarnya Bapak bisa mengacu ke landasan teorinya, misalnya menggunakan teori pembangunan pertanian. Ada Pak. Di pembangunan pertanian itu kan ada syarat pelancar dan syarat pokok. Ada Pak. Sudah kita masukkan. Nanti syarat pelancarnya itu ada 5. Syarat pokoknya apa? Ada 5. Sudah saya persepsi. Oke, nanti persepsinya mengacu pada itu saja. Misalnya persepsi terhadap syarat pokoknya itu apa? Pasarnya bagaimana? Bahkan mereka menganggap pasarnya itu ke depan masih prospektif atau tidak. Kemudian dari sisi pengadaan teknologinya mereka persepsinya apakah mereka optimis atau tidak optimis. Kemudian dari transportasinya itu apakah mereka merasa dengan adanya nanti sawit itu ke depannya itu masih terjamin dan sebagainya atau bagaimana. Nanti poin-poin persepsinya mengacu pada syarat pokok dan syarat pelancar. Kalau menurut saya bisa seperti itu. Baik Pak. Nah nanti tinggal Bapak memperbanyak saja bagaimana mengukur persepsi itu melalui tadi baru saya lihat baru satu ya Pak ya. Satu Pak. Si Risman atau Rizka tadi. Ya. Oke, saya kira itu Pak. Nanti ditambahkan saja persepsinya. Kemudian nanti dibuat bab 3 Pak. Sambil menambahkan itu, sambil menambahkan pustakanya jangan cuma satu Pak. Ya. Yang kalau Bapak fokus ke persepsi ya pustakanya tentang persepsi paling tidak ditambah jadi 5 atau berapa. Itulah Pak. Ya. Biar nanti kita bisa melihat. Kira-kira itu Pak, sambil disusun bab 3, kemudian nanti buat kuesionernya, saya kira begitu Pak. Bab 3-nya sudah saya coba juga sekaligus itu Pak. Bab 3-nya sudah dicoba. Ini bab 2-nya ini masih perlu diperbanyak ya Pak, pustakanya ya Pak? Iya Pak. Paling tidak 10 lah mungkin perlu. Apanya Pak? Landasan pustaka Pak. Penelitian terdahulu. Oh 10 jurnal. Iya 10 jurnal tentang itu persepsi di itu ya, supaya nanti landasan teori saya kira udah cukup tahu ini. Ini ada fakta kesiapan petani selama 3 aspek fisik, mental. Ya. Ya.
Nanti itu dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, nanti Bapak akan melihat Pak kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi di saat plasma itu mempersiapkan replanting. Misalnya dia ketika tidak ada replanting itu, atau ketika tidak ada tambah penghasilan dari sawit, itu mereka berusaha apa saja, itu dicari pendapatannya berapa. Gitu Pak. Boleh Pak. Kalau Kalau seperti ini kan Pak, kesiapan petani melakukan replanting mungkin satu, adanya bantuan dari pemerintah atau dana dari pemerintah itu sendiri kan berpengaruh juga. Dana dari mereka pakai dana BPD PKS kan Pak. Nah, terus yang kedua, kesiapan petaninya itu mereka memiliki pekerjaan yang lain sehingga mendapatkan penghasilan tambahan. Terus kesiapan apanya karena produksi menurun menyebabkan sisa hasil usaha dari coupling itu akan menurun juga. Nah, terus mungkin tanamannya semakin tinggi atau semakin tua sehingga susah untuk melakukan pemanenan. Nah, yang berikutnya mungkin kesiapannya ini petani yang di sana memiliki lahan pertanian yang lain. Misalnya ini kan berbicara kita di kebun plasma coupling. Mereka juga ada kebun swadayanya yang sudah berproduksi. Mungkin tambahannya kalau replanting yang kesiapan replanting di sana status lahannya ini sudah bersertifikat, sehingga kalau sudah bersertifikat ini bisa diagunkan untuk PSR. Terus ditambah kesiapan mereka juga ini karena ada tabungan replanting. Jadi kalau kita bagi, tinggal ini kita pilah dia mana dia kesiapan sosial, mana dia kesiapan ekonomi, saya pikir sudah bisa mendekati. Kalau itu tadi sebenarnya ekonomi semua ya Pak ya. Kalau yang sosial yang mana Pak? Yang sosial ini dia kalau kesiapannya mungkin sosialnya nggak ada Pak. Misalnya sosial itu apakah masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi dengan cukup? Atau kemudian apakah kelembagaannya itu juga sudah disiapkan dengan baik atau belum? Itu bisa diceritakan. Kalau saya sih cenderung Bapak lebih baik bercerita narasi, tapi kalau mau nanti diukur kemudian di scoring juga nggak masalah. Terus kemudian itu kalau saya lihat di kerangka pikiran nanti Bapak akan membandingkan faktor X mempengaruhi Y, begitu kan? Ya, rencananya seperti itu. Tapi nggak apa-apa kita ubah. Kalau menurut gambaran Bapak mana yang lebih pas atau arahannya ini, saya ikut saja biar proses kita ini. Saya kira kalau menurut saya ya itu bisa saja di apakah X nanti mempengaruhi bisa saja. Tetapi kalau menurut saya cukup melihat kesiapan dua itu saja. Ya, kesiapan dari faktor-faktor X itu nanti antara petani di satu afdeling itu ada berapa petani Pak? Sekitar 400 Pak. Satu afdeling? Iya. Karena jadi kalau kita mau membandingkan dua afdeling gitu, kita ngambil 40 di afdeling A, 40 di afdeling B bisa? Bisa Pak. Oh gitu. Ya saya kira sudah bandingkan saja Pak. Kesiapan dari sisi afdeling A dan sisi afdeling B kira-kira seperti apa? Lebih siap, lebih tinggi yang mana kesiapannya, gitu saja Pak. Antara misalnya tadi persepsi pada kelembagaan itu lebih optimis yang afdeling A atau afdeling B, gitu saja Pak. Kita bandingkan antara dua, tapi tidak perlu kita bandingkan karena nanti pasti Bapak akan ditanya ketika di ujian. Itu kalau afdeling A belum seperti ini, afdeling B seperti ini, berarti yang satu siap, yang dua tidak siap, berarti yang tidak siap tidak replanting. Iya, tidak replanting karena itu mempengaruhi Y. Nanti Bapak akan kesulitan menjawab itu. Tapi kalau ya ini semuanya akan replanting, tapi kita akan melihat bahwa
di dua modeling ini yang A lebih tinggi dan yang B lebih rendah misalnya gitu. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya kita lihat hasilnya nanti setelah tanaman itu menghasilkan seperti itu Pak. Baik, Pak. Baik, baik. Perlu penelitian lanjut ketika nanti tanaman itu sudah menghasilkan kira-kira dari isi persepsi ini tinggi yang A, apakah nanti produksinya juga tinggi di modeling A. Itu nanti Bapak bisa keluar di saran. Menarik itu. Boleh, Pak. Boleh. Dan itu saya kira akan mempermudah Bapak ketika menjawab saat ujian nanti. Berarti kalau kayak gitu, apanya juga harus saya ubah yang Y-nya ya, nggak apa ya? Y-nya dihilangkan saja. Nanti X dan Y-nya itu tidak usah dikasih, cuma langsung faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam replanting. Ada faktor sosial dan ekonomi. Kemudian teknik pengumpulan datanya, ada observasi, wawancara kuesioner, teknis analisis datanya dengan skala Likert gitu saja Pak. Oh, kita pakai skala Likert saja Pak ya, nanti. Iya, skala Likert biasanya kalau persepsi 3, 2, 1 itu apa biasanya? 1-5 Pak. Oh 1-5, tidak kesulitan kah Pak nanti? Boleh, berarti setuju, tidak setuju. Kalau iya khawatirnya nanti, tapi tidak masalah kalau misalnya bisa dibedakan antara 4 dan 2 itu. Ya Misalnya, kalau menyulitkan bagi kita nggak usah Pak, kita pakai 3 saja, 1-3 saja. oke, nanti coba dibaca di landasan teorinya ya Pak ya, memang ada plus minusnya. Tapi lebih nyaman kita menanya itu memang mau tidak mau dan ragu-ragu itu saja. Tapi nanti kalau agak mau sama agak tidak mau itu agak susah nanti membedakan dengan siapa. Oh, berarti di kerangka pemikiran ini yang kanan ini saya ubah, Y-nya saya ini Pak ya. Dihilangkan saja Pak. Hilangkan saja ya. Jadi nanti langsung faktor-faktor kesiapan petani, X-nya itu juga dihilangkan, simbol X-nya itu dihilangkan. Ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, gitu saja. Terus nanti teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara kuesioner, catatan, teknis analisis dasarnya, dengan teknis tabulasi data, kemudian dengan skala Likert, kemudian tidak perlu pakai korelasi ring Spearman ya saya kira ya, atau perlu Pak? Ya kita lihat ya nanti ya. Kalau nggak perlu Pak. Likert aja saya pikir sudah. Iya, makanya itu nanti Likert saja sudah perlu. Nanti kalau misalnya ini terpaksanya harus pakai korelasi ring Spearman ya dilihat saja nanti Pak. Kalau korelasi kan sebenarnya pengaruh antara variabel X saja ya Pak. Ya. Banyak, gini. Kalau regresi antara X dan Y-nya. Saya kira itu Pak. Oke Pak, kalau dia tadi ini masih 2. Kalau yang ke saya Pak nanti Bapak ambil 10 jurnal. Kemudian hipotesis Pak, ini hipotesis diduga tingkat kesiapan menghadapi kelapa sawit plasma dalam menghadapi replanting plasma. Oh ini nggak usah pakai hipotesis lah Pak. Nggak usah pakai hipotesis. Iya, nanti harus uji hipotesis sekali nanti. Nggak ditanya orang nanti kenapa penelitian nggak pakai hipotesis gitu Pak. Kalau hipotesis berarti Bapak membuat hipotesisnya harus tepat. Itu kan misalnya diduga petani siap dalam menghadapi ini. Diduga petani tidak siap, gitu kalimatnya. Bukan diduga tingkat kesiapan ini dari segi sosial, bukan gitu. Diduga bahwa petani secara ini siap. Tapi itu harus ada uji nanti Pak, uji hipotesis. Oh, harus ada uji hipotesis ya? Iya Pak. Berarti kalau seperti itu tanpa uji hipotesis berarti penelitiannya deskriptif saja, tidak perlu ini Pak ya, tidak perlu dia uji yang kuantitatifnya.
Bisa nanti misalnya diuji dua rata, misalnya antara pendapatan di luar usaha tani dari kelompok A dan kelompok B itu apakah berbeda nyata. Nanti diuji dengan dua beda rata saja, dengan uji T saja apakah dia berbeda nyata. Kemudian misalnya tingkat pengeluaran dari kelompok A dan kelompok Abdeling A dan Abdeling B itu berbeda, tapi apakah dia berbeda nyata. Nanti bisa diuji dengan uji T. Gitu Pak. Kemudian sosial, nah ini saya masih mencari variabel sosial yang tepat untuk replanting itu apa ya kira-kira ya? Belum ya. Rata-rata kok ke ekonomi semua ya. Iya. Sosialnya mungkin kegiatan masyarakat, Pak. Nah itu kegiatan desa. Ya, kegiatan. Nah, nanti misalnya itu tadi persepsinya itu sama-sama tinggi tapi beda nyata enggak, itu juga bisa diuji. Kalau kegiatan masyarakat desa itu misalnya apa Pak? Satu, gotong royong. Gotong royong, dia aktif enggak sesudah dari planting. Terus yang kedua ini kegiatan desa itu hajatan, enggak termasuk sana Pak. Nah itu mendukung replanting enggak Pak? Kira-kira yang berkaitan dengan replanting apa Pak? Gotong royong itu misalnya ada gotong royong, terus kemudian ada kelembagaannya, ya Pak? Ya. Apakah kelembagaannya itu aktif atau tidak? Mungkin di bawah koperasi itu ada kelompok tani, begitukah? Di masing-masing Abdeling ada apa Pak? Ada kelompok tani. Nah itu mungkin dilihat dari keanggotaan kelompok taninya itu, yang aktif berapa persen, yang tidak aktif itu datanya ada ya Pak ya? Data kelompok taninya? Ya, ada. Oh, boleh, saya kira itu Pak. Bandingkan aja misalnya kontribusi kelompok tani atau tingkat partisipasi. Nah ini tingkat partisipasi kelompok tani antara yang A dan yang B itu dari tahun ke tahun seperti apa? Bapak gambarkan saja itu. Mungkin dari tingkat kehadiran atau tingkat penyuluhan atau sosialisasi atau pendampingan itu ada tidak catatannya setahun itu ada berapa pendampingan? Pendampingan dari mana maksudnya Pak? Pendampingan untuk kegiatan sosialisasi untuk replanting itu ada tidak? Kan tidak langsung di replanting Pak. Misalnya setahun sebelum replanting itu di kelompok ini ada sosialisasi dulu oleh masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan atau apa gitu, itu ada tidak Pak? Pelatihannya sih nggak ada kayaknya Pak. Dia hanya gini, dia untuk replanting yang ada, oh ini blok-blok yang akan di replanting, apa siap kalian gitu. Kalau siap di replanting, itu aja Pak. Karena gitu ya. Iya, karena status ekonomi. Nanti yang mereplanting itu perusahaan ya Pak ya? Bukan Pak, koperasi dari dana BPD PKS. Koperasi dari dana BPD PKS, oke. Jadi karena secara sosial mungkin hampir sama ya. Apa ya kira-kira status sosial? Ya nggak apa-apa Pak, nanti bisa jumlah tanggungan keluarga itu juga status sosial. Tanggungan keluarga ya? Oke Pak. Ya, tanggungan keluarga, kemudian pengalaman berusaha tani itu juga sosial. Ya, pengalaman. Kan nanti beda-beda, atau itu semuanya plasma dulunya Pak? Plasma Pak, anggota plasma. Kalau plasma berarti hampir sama semua ya Pak ya? Ya. Pengalaman berusaha taninya. Berarti tingkat ini Pak, tingkat tanggungan keluarga itu nanti bisa. Kemudian jumlah tanggungan keluarga, terus apa lagi ya, sosial itu, kesehatan, pendidikan. Pendidikan mungkin bisa dimasukkan juga. Nanti kita lihat pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan ya. Ya, pendidikan Pak. Pendidikan, kemudian apa lagi ya? Pendidikan, tanggungan keluarga, umur Pak, umur. Nanti kita bisa bicarakan dengan umur juga itu kira-kira kelompok itu berapa sebarannya. Sementara itu dulu Pak. Sambil Bapak mencari kira-kira daftar pertanyaan tentang persepsinya apa saja.
Itu kalau bisa Bapak punya jurnal Pak, 10 jurnal gitu tentang persepsi, itu nanti jurnalnya seperti apa, dari 10 dari ya sementara 5 dulu nggak apa-apa, itu yang fokus, nanti saya dikirimi jurnalnya tak bacanya kira-kira nanti Bapak fokusnya kemana. Di antara 5 jurnal itu fokus ke 2-3 jurnal saja. Itu Pak, biar kita cepat. Baik, Pak. Nanti kalau Bapak sudah ketemu jurnalnya itu enak. Nanti Bapak tahu metodenya, kemudian tahu cara mengukurnya, kemudian cara menghitungnya, cara membacanya, menulisnya. Arahnya seperti itu Pak. Baik, Pak. Oke, Oke, Pak. Baik, Pak. sementara itu dulu Pak. Secepatnya saya kerjakan. Ini sudah tanggal 20. Ya, moga-moga nanti di apa namanya itu bisa kelihatan Pak di akhir Agustus. Akhir Agustus ya, Bu. Siapa tahu. Bapak, kalau Pak Salahuddin itu bimbingan saya juga? Enggak, dia satu kelas dengan saya, bimbingannya Pak Heri. Oh gitu. Pak Heri. Oh Pak Heri. Pak Heri. Oh siap. Juga sudah buat proposal juga Pak? Sudah seminar, Pak. Oh sudah seminar? Sudah. Oh siap. Kami 12, yang sudah seminar itu 5. Tinggal 2. 5. Oh, satu kelas 12? Iya. Oh, cuma 12 ya Pak satu kelas ya? Iya. Waktu itu 13, cuti 1, blok 3 cuti 1. Oke Pak. Gini, siap Pak. Oke, Kan nanti kelas Pak. 23B. 23B ya. 23C. 23C, oke. Berarti dari 12 yang sudah seminar 5 ya Pak ya? 5, tinggal 7 ini termasuk saya yang belum, makanya saya kejar-kejar ini belum bisa. Siap. Kalau konsultasi satu-satu dosen dulu atau bisa paralel dengan Bu Maria Pak? Kalau paralel nanti tubrukan sama Bapak, Pak. Oh gitu. Nah, itu Jadi yang satu-satu saya dulu coba kan? kemarin yang blok 1, yang bab 1 saya diskusikan, masuk ke blok 2 tabrakan dengan Bapak. Maksudnya nggak cocok gitu? Iya, ada yang diminta Bapak ini, ada yang tidak diminta Ibu ini. Jadi kan kalau selesai dari Bapak saya serahkan ke Ibu Maria, itu kan udah lebih clear saya pikir. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau ada perubahan dari Bu Maria, saya ngikut saja. Yang penting cepat saja, Pak. Nggak masalah buat saya. Jadi saya menyesuaikan gitu. Baik, Pak. Biar cepat, tidak menghambat di Bapak nanti. Ya, Pak. Minggu ini mungkin saya selesaikan ini semua, Pak. Ya, moga-moga Pak. Nanti sejadinya nanti kita perbaiki bersama.